Sahabat Hikmah, ada 1000 cara merintis usaha. Ada yang sukses semudah menjentikan jemari, ada pula yang harus jatuh bangun berkali-kali. Beda lagi dengan Wulan Puspita, gadis muda asal Cianjur ini. Dunia bisnis jajanan kekinian yang ia geluti, bahkan ia rintis saat ia duduk di bangku SMP. Awalnya nggak langsung ke kulineran sih. Aku kayak jual barang dulu di sekolahan gitu kan. Nah, makin kesini, karena kebetulan aku tertarik di bidang masak, aku cobalah beberapa varian menu yang sekarang aku jual itu. Jiwa bisnis Wulan memang sudah tumbuh sejak ia masih remaja. Semasa bersekolah, Wulan pun berusaha mencari uang saku sendiri. Apalagi kedua orang tuanya juga mengajari Wulan untuk hidup mandiri. Keseriusan Wulan untuk membangun kerajaan kecil bisnisnya dimulai saat SMA. Tanpa malu, ia berjualan bakso dan otak-otak mercon dagangan orang lain di sekolahnya. Kesibukan berdagang yang ia geluti ini seringkali membuatnya menjadi bahan ejekan. Ya kalau namanya malu pasti semua orang gitu kan nggak pede, malu, cuman ya dilawan aja. Tapi kalau untuk dibully secara fisik langsung gitu enggak sih. Pernah sih ada di titik capek, tapi aku harus bisa mandiri juga, nggak mungkin aku terus bergantung sama orang tua gitu kan. Setelah lulus SMA, Wulan berniat melanjutkan usahanya. Namun sayangnya, ia tak lagi punya pasar dan konsumen seperti di sekolah dahulu. Apalagi saat itu, wabah pandemi tengah menghantam Indonesia yang mengharuskan semua warga berdiam diri di rumah. Karenanya, Wulan kemudian memanfaatkan platform online untuk memasarkan dagangannya. Dari YouTube, aku belajar dari YouTube, terus aku variasiin sendiri lagi dengan cara aku gitu, dengan resep aku juga. Memulai usaha mandiri membuat Wulan harus rela melakukan semuanya sendiri. Penghasilannya yang masih pas-pasan belum cukup untuk mempekerjakan seorang pegawai. Karenanya, dari mulai masak, mengemas, memasarkan di medsos, bahkan kurir pengantar pesanan ke konsumen pun ia lakoni sendiri. Beberapa pengalaman pahit juga pernah dialami gadis muda ini tatkala ada konsumen yang menipunya. Aduh, rumah saya ketinggalan nih. Gimana dong? Saya ambil dulu ya ke rumah. Yaudah, aku tunggu di sini ya. Oke. Oh ya, pas pas COD-an aku sendirian gitu kan. Siang-siang panas-panas, dia order kebetulan di WA. Nah, aku deliveryin lah. Nah, katanya sih lupa bawa dompet. Ya, aku coba tungguin di situ. Nah, tapi yang anehnya tuh dia pengen makanannya itu diambil dulu gitu. Karena aku sendiri jadi ya udah diain dulu aja, dan ternyata nggak balik lagi gitu kan. Sempet banyak juga itu COD-annya. Meski sempat ditipu dengan order palsu, Wulan tak patah semangat. Sedikit demi sedikit hasil usaha bakso dan otak-otak mercon online ia kumpulkan. Dan setelah 1 tahun, uang simpanannya pun cukup untuk membayar sewa kios peta kecil. Pandemi yang telah berakhir juga membuat Wulan bisa mulai jualan offline kembali. Meski awalnya cukup sulit untuk mendapatkan pembeli. Ya namanya jualan mungkin ada pasang surutnya gitu kan. Mungkin pada saat itu lagi masa surutnya aku gitu kan. Kadang juga sehari itu nggak ada yang beli gitu kan. Sendiri aku jaga toko, ya aku kasihin aja makanannya ke anak kecil daripada mubazir gitu kan. Untuk menarik pembeli ke kedainya, Wulan mengkombinasikan strateginya secara offline dan online. Upayanya ini nyatanya membuahkan hasil. Kedai kuliner Wulan makin hari kian ramai diserbu pembeli. Pasang surut merintis usaha tidak mematahkan semangat Wulan. Sebaliknya, ia justru tertantang untuk makin mengembangkan usaha kuliner miliknya. Kepekaan melihat peluang pasar membuat dirinya tak berhenti berinovasi.
Customernya yang kebanyakan anak-anak muda seperti dirinya memicu Wulan mencoba membuat menu baru berupa jajanan kekinian. Aku sih lebih fokusinnya ke rasa ya. Dan kebetulan karena target aku anak sekolah, mahasiswa, jadi dari harga pun nggak terlalu mahal kayak burger-burger di mall gitu. Mungkin terjangkau lah. Jadi mungkin banyak yang tertarik gitu di sana. Kini usaha Wulan semakin berkembang. Bahkan, pebisnis muda ini telah mempekerjakan 4 orang karyawan di kedainya. Berbagai varian burger berhasil diciptakan Wulan. Sementara untuk isian burgernya, ada pilihan patty atau daging giling sapi, serta daging ayam yang lembut. Untuk membuat burger andalan Wulan ini, patty atau daging giling terlebih dulu dipanggang. Untuk varian burger spesial, bisa ditambah telur, dimasak orak-arik, atau diceplok. Semua isian ini bersama dengan sayuran, tomat, timun, saus, dan mayonaise tinggal disajikan dalam roti burgernya. Untuk minuman segar green tea cheese boba, bahan-bahannya Wulan datangkan khusus dari luar kota. Pembuatannya pun cukup sederhana saja. Tinggal campurkan serbuk green tea dengan gula cair, susu latte, cream cheese, boba, dan es batu. Maka minuman segar ini pun siap dikonsumsi. Bekerja keras sedari muda usia, Wulan seperti meneladani Rasulullah SAW yang sejak kanak-kanak menjadi seorang pekerja keras dan tak mau berpangku tangan. Dalam salah satu hadisnya beliau bersabda, "Profesi yang paling baik adalah yang dikerjakan dengan jerih payah sendiri. Tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya bekerja sendiri." Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang pertama kali disebutkan oleh Nabi SAW adalah masa muda sebelum datang masa tua. Sebab banyak sekali orang yang lengah pada masa mudanya dan dia menyesal nanti ketika sudah tua. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin." Menurut Ikrimah, itu adalah tentang kesempurnaan masa muda sebelum datang masa tua yang sudah renta dan tidak memiliki kekuatan. Menurut Ikrimah, ayat ini berbicara tentang dua fase manusia. Ketika muda di mana dia berada dalam kondisi paling prima, dan ketika tua segala sesuatunya telah hilang termasuk tenaga dan kemampuan berpikir.